Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi terhadap judul penelitian kami, yaitu tentang penelitian R&D pada materi geometri ruang kubus pada kelas 8. Nah, sebelumnya perkenalkan dari tim kami. Yang pertama ada Wisnu Ramadan dengan NIM 202022-005. Kemudian ada saya sendiri, Yoris Beta Ferdian dengan NIM 202022-007. Kemudian ada Satwika Mahatwa Pratiwi dengan NIM 202022-009 dan Diva Aliandro Saputra dengan NIM 202022-0019. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian kami, di mana yang pertama adalah geometri ruang adalah sebuah cabang geometri yang mempelajari objek-objek geometris dalam 3 dimensi, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Dalam geometri ruang, kita akan mempelajari sifat bidang seperti garis, titik, dan bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, limas, dan lainnya. Nah, kemudian ada konsep juga seperti jarak, sudut, volume, dan luas permukaan juga menjadi fokus dari geometri ruang. Nah, geometri ruang memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari seperti arsitektur, teknik, dan bidang lainnya yang membutuhkan pemahaman tentang ruang 3 dimensi. Nah, sedangkan penelitian yang kami ambil juga, penelitian pengembangan atau R&D adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, menciptakan produk, atau mengembangkan teknologi baru. Nah, tujuan utama dari R&D ini adalah untuk menciptakan inovasi dan memecahkan masalah, kemudian juga meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, proses R&D melibatkan identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan pengembangan solusi. Nah, penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, serta berkontribusi dalam pada pertumbuhan dan keberlanjutan suatu negara atau perusahaan. Burke and Gould pada tahun 1983 mengidentifikasi penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, pada penelitian ini memfokuskan pada materi geometri pada ruang kelas 8. Menurut Burke and Gould tahun 1983 ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama ada studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan model hipotetik, kemudian penelaahan model hipotetik, kemudian ada revisi, dan kemudian lanjut ke uji coba terbatas, kemudian ada revisi hasil uji coba, terus uji coba lebih luas, kemudian revisi model akhir, dan yang terakhir bisa lanjut ke diseminasi dan sosialisasi. Baik, yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Berdasarkan CP salinan SK ke badan. Baik, yang selanjutnya adalah kajian pustaka. Berdasarkan CP salinan SK Kabadan tentang perubahan SK 008 tentang capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Menurut teori pengembangan kognitif yang disampaikan oleh Jean Piaget, terdapat 4 tahap pengembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik pada 0-2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional pada 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal 11 tahun sampai dewasa. Berdasarkan teori pengembangan kognitif tersebut, siswa kelas 8 berada pada tahap operasional formal. Tahap operasional formal merupakan tahap di mana individu mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah serta kemudian menyelesaikan masalah. Siswa pada tahap operasional formal dianggap telah cukup memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis, seperti memberi penjelasan dengan menggunakan model, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, dan melaksanakan penghitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu.
Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa SMP negeri di Kota Semarang yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal geometri ruang. Kesalahan dalam mengerjakan soal-soal matematika merupakan penyimpangan yang dilakukan siswa terhadap penyelesaian soal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental. Kesalahan yang sifatnya sistematis dan konsisten disebabkan oleh rendahnya frekuensi belajar siswa. Nah, kemudian menurut Subandi dan Mulyoto dalam buku Sulistiowati 2008 halaman 16-17, jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika antara lain. Yang pertama, yaitu ada kesalahan konsep, yaitu indikator jika siswa melakukan kesalahan konsep adalah yang pertama, kesalahan menentukan teorema atau rumus untuk menjawab suatu masalah. Yang kedua, penggunaan teorema atau rumus oleh siswa tidak sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu ada kesalahan menggunakan data. Indikator jika siswa melakukan kesalahan menggunakan data adalah yang pertama yaitu tidak menggunakan data yang seharusnya dipakai. Yang kedua, kesalahan memasukkan data ke variabel. Yang ketiga, menambahkan data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu masalah. Kemudian, kesalahan yang ketiga yaitu masalah interpretasi bahasa. Indikator jika siswa melakukan kesalahan interpretasi bahasa adalah yang pertama, kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Yang kedua, kesalahan menginterpretasikan simbol-simbol, grafik, dan tabel ke dalam bahasa matematika. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu kesalahan teknis. Indikator jika siswa melakukan kesalahan teknis yaitu yang pertama kesalahan perhitungan atau komputasi. Yang kedua kesalahan manipulasi operasi aljabar. Kemudian yang kelima kesalahan penarikan kesimpulan. Indikator jika siswa melakukan kesalahan penarikan kesimpulan adalah yang pertama mengambil kesimpulan tanpa alasan pendukung yang jelas. Kemudian yang kedua mengambil kesimpulan pernyataan yang tidak sesuai dengan penalaran logis. Kemudian kita masuk ke metode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian R&D. Kita mengambil tahapan dari teori Borg and Goal, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian perencanaan, pengembangan model hipotetik, penelaahan model hipotetik, kemudian revisi, kemudian uji coba secara terbatas, revisi hasil uji coba, kemudian uji coba secara luas, dan revisi model akhir, kemudian diseminasi dan sosialisasi. Nah, yang selanjutnya ada rencana penyelesaian, yaitu dari yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini kita bisa buat pada minggu pertama, bulan pertama, lalu ada perencanaan. Perencanaan ini kita buat setelah studi pendahuluan yaitu pada bulan pertama minggu kedua. Lalu tahap pengembangan model hipotetik itu kita buat mulai dari minggu ketiga sampai minggu kedua bulan kedua. Lalu ada penelaahan model hipotetik itu kita buat pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan kedua. Lalu ada revisi. Revisi ini kita bisa buat di minggu pertama bulan ketiga. Lalu ada uji coba terbatas yang kita bisa buat pada minggu kedua bulan ketiga. Lalu ada revisi hasil uji coba yang kita buat pada minggu keempat bulan ketiga. Lalu ada uji coba lebih luas. Untuk uji coba lebih luas ini kita buat dalam 3 minggu, yaitu mulai dari minggu keempat bulan ketiga sampai minggu kedua bulan keempat. Lalu ada revisi model akhir, itu kita buat pada minggu ketiga bulan keempat. Dan yang terakhir ada diseminasi dan sosialisasi, kita buat pada minggu terakhir di bulan keempat. Nah, untuk referensi dari kelompok kami ada ini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, nanti bisa langsung dikirim ke grup. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.